Tapi kalau misal apa sertifikasi fotografi itu sepenting apa sih menurut Mas Yoyo sendiri maksudnya? Ya ibaratnya kalau kita analoginya seperti kita punya SIM lah ya. Oh, berarti Kalau kita punya SIM, berarti kita butuh karena kita sudah umur 17 tahun 17 wajib tahun punya minimal, SIM iya, kan, wajib. karena kita pasti berkendara, kan Berkendara. gitu ya. Sertifikasi juga ketika Tapi kalau misal sebagai seorang fotografer sendiri itu ada apa ya suka dukanya tuh gimana sih Mas? Sebagai fotografer gitu. suka duka fotografer banyak sih ya. Suka duka fotografer. Dukanya Makanya, ya udah dukanya dulu, wes dukanya dulu, oke. kalau sebenarnya kalau kita sudah istilahnya memantapkan diri sebagai fotografer, itu nggak lepas dari menjadi seorang pebisnis fotografi. Memang harus Biarpun punya kita mental bisnis. bisnisnya bukan penjual alat, bukan bukan penjual alat. Orang lihatnya pebisnis fotografi adalah yang menjual alat, yang melayani jasa. Tapi kita ya bisnis fotografinya adalah melayani jasa dan menjual foto. Menjual foto kan bisa kita dalam bentuk frame, bisa bentuk soft file, atau jasa edit foto yang diinginkan klien. Itu kan sama aja. Itu sebenarnya banyak produk yang bisa dijual di jasa fotografi. Nah, ya suka dukanya ketemu klien yang enak, kalau ketemu klien yang enggak enak, ya harus kita hadapi kan gitu kan. Nah, dia minta bayarnya udah mepet, mintanya macam-macam. Nah, itu rewel ada gitu, berarti sering rewel, gitu ya? tetap sering gitu kan. Tapi sebagai pebisnis kan kita harus mengantisipasi, oh ada perjanjian awal, revisi berapa kali. Kalau di luar itu jadi kena cas, Pak. Bu. Gitu. Kak, seperti itulah. Ya, itu suka dukanya ketemu klien yang begitu. Mas sebelum selesai, sebelum pemotretan sudah dibayar lunas, alhamdulillah kan. Itu sukanya. Berarti Ketemu. emang hubungannya sama Ya, kliennya ya, berarti lebih ke kliennya. sukanya ketika kita sudah ketemu banyak orang yang tadinya saya nggak kenal, ternyata lewat foto saya bisa kenal di kalangan militer, semua moto jenderal, moto pejabat-pejabat militer, bahkan motret presiden pun saya bisa gitu kan. Saya presiden datang ke Semarang saya moto, kepala staf angkatan darat saya moto kan gitu. Kalau tantangan terbesar gitu foto-foto pejabat itu gimana sih Mas? Maksudnya emang kayak foto biasa atau Ya, mungkin kalau ngefoto pejabat itu ada kesulitan tersendiri gitu atau ya gimana? suka banyak. Kalau kita kaitannya dengan tadi suka duka ya sebenarnya kita suka aja. Suka itu karena suatu tantangan ya, gitu ya. karena kita ya itu istiqomah dan mencintai pekerjaan kita ini. Jadi ketika ada tugas kebetulan ada job yang besok motret ini Mas ya Mas, dengan aturannya seperti ini, oke kita jalani aja, kita jalani dengan aturan-aturan ketat yang sudah ya alhamdulillah. Kalau eksekusi kita bagus, hasilnya bagus sesuai dengan apa yang klien minta, nantinya kita akan dinilai plus kan. Nilai plus berarti jasa kita, pembawaan kita, itu ada nilai plus, akhirnya kita semakin direkomendasikan dengan klien kita yang tadinya nggak percaya jadi percaya kan gitu. Ya itu nilai sukanya. Bagaimana kita membawa diri, kita berusaha untuk menyenangi nih, sesulit apapun kondisinya, ya udah, memang tugas kita memotret, mengambil gambar bagus, ya itu yang harus kita kerjakan. Nah, efeknya kita bisa banyak kenal, dan begitu banyak kenal para pejabat, pasti pejabat ini, orang ini, atau orang yang berpengaruh ini yang sudah kita foto dan menggunakan jasa kita, merekomendasikan ke orang lain. Pasti
oh besok kalau ada apa lagi, oh pakai masih saja, Iya. alhamdulillah kan Iya, gitu. nambah Nah ya itu kan relasinya. nilai plus itu yang bikin nggak bisa dinilai dengan uang. Jadi ketika kita bicara bisnis, orang berpikirnya bisnis adalah selalu dengan uang. Kalau saya tidak. Bisnis Banyak relasi itu, juga ya. bisnis itu bagaimana kita membangun rezeki. Rezeki tidak hanya uang. Tidak hanya uang. Rezeki ada hubungan baik dengan orang. Ketika kita direkomendasi dengan orang berarti rezeki kita berarti bagus dan banyak dikenal orang, pasti begitu banyak dikenal orang pasti uang datang sendiri. Iya, kayak banyak teman banyak rezeki ya. Gitu, seperti itu. Oke. Dukanya ya bilang duka banyak ya. Contohnya apa itu, Mas? Ketemu yang kalau kita contohnya ya dulu saya pernah kehilangan kamera, itu duka yang sangat mendalam. Itu gimana ya, itu ceritanya, Mas? cerita masa lalu sebelum Kok bisa punya pernah studio. kehilangan kamera, itu ceritanya gimana? Kembali lagi ke bisnis ya. Orang dulu saya tidak pernah berpikir bahwa fotografi ini bisnis. Saya hanya seorang fotografer Yang suka yang memfoto suka aja memfoto, gitu. punya job besar kecil Dapat untuk uang. dapat uang, untuk udah. invest alat dan untuk kebutuhan keluarga, udah itu aja. Tapi lama setelah kehilangan kamera itu, saya bisa beli job banyak, bisa dapat kamera banyak, dapat kamera bagus-bagus, terus hilang begitu saja kan. Oh, ternyata Gimana itu, Mas? Maksudnya daunnya itu nah, kamera. ternyata saya 3 bulan 4 bulan saya nggak motret, pas setelah itu kecelakaan juga, ya udah tangan putus kan, tangan patah, otomatis ini kan nggak bisa gerak sama sekali kan. Berfungsi maksimal. Ya, udah. Ini senjatanya harusnya bisa dibawa di sini, nggak bisa kan. Dari situ saya belajar bahwa betapa penting untuk kita belajar untuk banyak mengenal orang. Dulu saya mungkin banyak orang lah pebisnis yang pentingnya awal, relasi gitu ya. Awal orang kalau sudah naik sombong itu pasti gitu. Saya merasa oh saya lagi di atas angin. Lupa jobnya, sama Tuhan jobnya bisa jadi begitu ya, bisa jadi begitu. Jobnya lagi laris-larisnya, di puncaknya, alat semua dengan kenalan orang banyak, tapi teman banyak. Tetapi begitu kita jatuh, yang hanya bisa menolong ya, yang maha pemberi. Yang maha pemberi itu tahun berapa? Yang maha Rahman dan Rahim ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Gusti Allah berarti masih sayang sama saya gitu. Dan pada saat itu teman-teman yang saya merasa dekat udah ngilang semua. Tidak ada orang yang dekat sama saya pada waktu itu. Yang nggak mau, taunya pada waktu itu saya punya alat bagus-bagus, datang minjem alat, ngajak kerja, ngasih job kerjaan ini. Begitu nggak punya alat udah. Yang mau ngajak kerja saya siapa, yang mau dekati saya siapa. Udah jatuh, udah dianggap udah nggak punya apa-apa. Alhamdulillah Allah dengan rahmatnya, dengan hidayahnya kan istilahnya mengingatkan saya bahwa dalam bisnis itu harus melibatkan Allah lah. Segala sesuatunya kalau melibatkan Allah itu pasti kita tenang, kita berjalan tenang, kita tidak suudzon sama klien, sama siapapun yang menjadi penghalang. Kita anggap bahwa oh ini caranya Allah untuk biar kita naik lagi nih. Ternyata ya saya alhamdulillah sampai hari ini dari itu kamera yang hilang. Tahun berapa itu, Mas? Tahun 2014. 2014 juga. Awal. Berarti pas sebelum tahun ini, setahun. Pas. Berarti pas bulan ini juga, bulan April juga. Itu berarti sebelum My Photo Club berdiri atau belum? Sebelum berarti. Oke, ya, My Photo Club. Setelah itu berapa bulan baru bangkitnya tuh gimana, Mas? Maksudnya dari nggak punya apa-apa, nggak punya, kan kameranya hilang semua, terus
kondisi tangan juga cedera. Nah, itu bangkitnya itu berapa bulan dan itu gimana, Mas? Ya 6 Untuk bisa bulan, bangkit lagi. 4 bulan saya coba lapor polisi, cari tahu siapa, sampai Akhirnya ketemu sudon apa ya enggak? sama teman-teman sendiri, tapi akhirnya buat apa itu kalau memang udah Bukan rezeki bukan mungkin bukan emang. punya saya, Ha-ha. ya udah hilang-hilang saja. Hilang Toh aja saya gitu. saya berusaha jujur untuk apa, ya udah, yang berarti yang hilang ini bukan 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 rezeki saya. rezeki saya, bukan milik saya. Pasti Allah tahu punya cara lain untuk membangkitkan saya. Ternyata ya alhamdulillah, mulai dari ada yang menawarkan untuk cari ruko untuk membangun My Photo Club Studio. Nah, saya berpikir wah, mungkin Akhirnya jalan tergantikan awalnya juga ini. ya. Ha-ha. Di Memang tahun itu diganti juga yang lebih baik. saya masuk ke dunia militer fotografi. Penerbat Semarang saya kenal dengan anggota penerbat. Ternyata saya dilibatkan, ada teman saya bikin acara di sana, saya dilibatkan, ternyata kenal, ternyata itulah pintu masuk saya. Sampai sekarang Angkatan Darat penerbat kalau ada acara, event apapun, kebutuhan masalah dokumentasi, alhamdulillah pakai saya. Jadi kalau saya bicara tentang militer fotografi, ya alhamdulillah udah sejak 2014 saya udah terjun tuh. Di samping dengan My Photo Club, saya juga salah satu klien yang masih mempercayakan saya, ya saya jadikan mitra vendor luar dari penerbangan Angkatan Darat di Semarang. Bisa bercerita tentang seluk-beluk memotret heli dan para anggota, bahkan komandannya saya foto, ya sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya. Ya, itu ya suka dukanya begitu. Jadi seperti orang berbisnis lah, semua orang pasti akan mengalami pasang surut, jatuh bangun. Kalau dia berhenti berarti dia sudah, berarti jatuh. Udah, kan gitu. Berarti lagi, ya. Kamu bukan fotografer sejati, bukan rezekimu bukan di fotografi. Ya, tapi kalau ketika kamu seorang fotografer sudah berniat untuk bisnis fotografi, ketika kamu diberi jatuh, diberi masalah, ya itu bukan masalah, tapi itu batu loncatan untuk biar kamu bisa eksis, bisa survive di duniamu yang kamu tekuni, untuk jalan rezeki keluargamu, jalan eksistensimu untuk sampai kapanpun, ya udah, ya jalani kan gitu. Saya seperti itu. Saya memotivasi ke teman-teman ya seperti itu. Kalau memang udah hatinya udah di dunia fotografi, ya udah lanjutin aja. Untuk sampai kapan, sampai umur memisahkan, ya istiqomah aja di situ. Dunia fotografi, ya. Pasti akan ada jalan seperti di jalan dunia-dunia yang dijalani sekarang, pasti akan ada dunia yang akan ditemukan. Oh beda ya, ternyata fotografi temu ini. Kalau saya sudah mau foto apa lagi, sudah ngalami ketemu klien yang berbagai macam-macam gitu. Sudah studio, sudah semua, dia sudah masih eksis kan. Dunia fotografi militer yang orang tidak bisa sembarangan masuk juga saya sudah bisa. Untuk bahkan presiden yang orang nggak bisa moto pun saya nggak sembarangan orang bisa moto, saya udah pernah juga. Sudah pernah juga. Tapi masih ada itu nggak sih Mas? Masih ada kayak yang belum dicapai, mungkin masih ada harapan atau masih ada keinginan yang belum tercapai, mungkin masih adakah? Saya berkeinginan itu kedepannya cuma pingin jadi pengajar fotografi. Jadi saya anggap bahwa ketika kita sudah mengalami banyak, kita dapat ilmu dari perjalanan kita,
dari bisnis kita sebagai seorang bisnis fotografi atau fotografer, pingin menularkan ilmu dan mengeluarkan, pengalaman juga ya. men-share ilmu kita biar bermanfaat buat adik-adik, buat anak-anak kita. Yang dasar fotografi itu penting. Dasar fotografi itu ilmu itu pasti punya dasar. Nah, anak-anak sekarang, teman-teman fotografer yang bergelut di bidang fotografi itu karena dimanjakan dengan kecanggihan teknologi alat yang memudahkan, jangan sampai hilang ilmu dasarnya, itu memegang kamera apa. Nah, ilmu diafragma, speed dan ISO itu kan sangat penting dasar ya. Jadi komposisi, angle itu penting sekali. Jadi pingin aja memberi pengertian dalam ngasih pelatihan, ngasih klinik, coaching klinik, refreshment itu ke teman-teman yang oke, mereka tiap hari bergelut motret bapaknya, pejabatnya, dan tapi mungkin kurang paham ilmu dasarnya. Ternyata mereka belum banyak yang belum memahami apa yang mereka pegang, kamera yang mereka pegang, ilmunya apa, saya belum tahu Pak. Hal-hal itu ya, pengalaman ini saya dapat karena ketika menguji jadi asesor itu ya. Akhirnya perlulah sekali-sekali ngajar di pelatihan di apa atau ngajar di kampus. Ya niatnya enggak apa-apa, niatnya hanya ingin share ilmu bahwa dasar fotografi itu penting untuk bekal teman-teman. Padahal anak kuliah misalnya D3 fotografi di kampus yang ada jurusan fotografinya itu, atau program studi fotografinya itu, malah kadang lupa deh dasar fotografi itu. Iya. Wah, dulu kelewatan. Dulu cetak pakai kimia aja dikasih ada mata kuliahnya dulu. Wah, saya nyetak ya mata kuliah ruang ya. Kamar gelap, teknik kamar gelap tuh ada dulu. Waktu saya. Sekarang udah beda jawabannya. Udah nggak ada teknik kamar gelap, nyetak foto. Itu pakai film itu udah mereka udah nggak. Tapi kan dasar fotografi enggak pernah berubah. Yang berubah mungkin teknik yang bukan berubah, improvisasi tapi mungkin teknik berkembang biasanya. ya. Tekniknya berkembang karena alat ini juga berkembang teknologi. Ya, seperti itu sih. Keinginannya hanya itu aja, untuk bekal. Mengajar, ya, membagikan ilmu, pengalaman. Siapa tahu bermanfaat. Ya, salah satu yang dibawa besok di akhirat ilmu yang bermanfaat. Nah, salah satunya kan itu. Iya. Ya, itu aja sih ya. Kalau ini siapa tahu memang bermanfaat buat mereka. Oh iya, kemarin diajarkan sama Mas Yoyo ini. Oh ternyata berguna ya untuk ini. Berguna untuk teknik ini, berguna untuk ini. Oh. Ya itu jadi kebanggaan aja, senengan. Ketika sudah bisa menjadi bermanfaat untuk orang lain gitu ya berarti. Kita lihat hasilnya itu, oh senang gitu. Dan mereka mengingat-ingat, mengingat apa yang disampaikan itu, oh ternyata korelasinya dengan ini. Ketika motret ini tekniknya ini. Itu banyak yang sekarang terlupakan, anak-anak sekarang. Iya, ini yang terakhir nih. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk fotografer pemula atau mungkin bagi anak muda yang mau terjun ke dunia fotografi gitu, Pak? Mungkin pesan saya sih jangan mengandalkan alat ya. Skill tetap diperlukan.
skill foto tetap diasah, tetap digali. Sekarang banyak YouTube, banyak media TikTok untuk belajar Untuk skill belajar. fotografi. Banyak video-video tentang share tentang fotografi, videografi. Tapi jangan dilupakan itu dasar ilmunya, Dasar ilmu skillnya tetap harus diolah, tetap harus tahu, harus cari tahu ini dasarnya apa fotografi itu. Belajarlah, jangan melupakan ilmu dasar. Dan alat itu makin kesini makin pinter. Tapi jangan kalah pinter sama alat. Oke. Ya. Alat makin Paham ya? pinter ya, jangan kalah sama alat. Alat itu semakin pinter, tapi jangan kalah pinter sama alat. Kamera, secanggih-canggihnya kamera, kalau kita taruh di masjid dia nggak bisa apa, di meja, itu dia nggak bisa apa-apa. Tanpa manusianya ya. Nah, ya kan? Iya. Kamera, secanggih apapun kamera, alat apapun lighting, kalau kita taruh di meja, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Tapi tetap yang bisa menghasilkan karya adalah kita sendiri. Nah, hasil karya yang bagus ya, menurut saya bagusnya ya tahu dasar ilmunya. Gitu. Baru nanti akan beda orang yang memotret dengan ada dasar ilmunya dengan tidak. Yang tidak ya beda ya pasti.